Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang tanwin atas. Tanwin atas yang terletak pada akhir. Apakah akhir bacaan, sebab tanda waqaf, atau sebab akhir ayat? Jadi tanwin atas ini ada berbagai bentuk ya. Di sini ada hamzah diiringi dengan tanwin atas. Di sini yang tanwin atasnya ada waw dengan ya. Di sini yang tanwin atasnya ada ta marbutoh. Sedangkan di sini tanwin atasnya ada diiringi dengan alif. Nah, keempat tanwin atas ini tidak mempunyai sama dalam membacanya. Ada yang beda. Oke, tidak boleh asal baca ketika ketemu dengan empat bentuk tanwin atas ini. Jadi kita masuk bentuk tanwin atas yang pertama. Ini tadi dalam surah Al-Baqarah 171. Ada tanwin atas, di bawahnya ada hamzah. Maka di sini ada yang membaca wanida, dimatikan hamzahnya. Jadi untuk kita ketahui ketika tanwin atas berada pada akhir bacaan, itu hukumnya mad'iwad. Tanwin atas ketika berada di akhir itu hukumnya mad'iwad. Jadi walaupun di sini ada hamzah, itu tetap hukumnya mad'iwad, dipanjangkan 2 harakat. Kita baca illa du'a wa nida'a. Kita panjangkan 2 harakat. Jadi hamzah ini menjadi panjangnya 2 harakat. Wa nida'a. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 4 ini. Masih hamzah yang berbaris tanwin atas. Jadi ini tetap juga mad'iwad. Oke, ketika tanwin atas berada di akhir itu hukumnya mad'iwad. Kita baca hani maria, maria. Kita panjangkan 2 harakat. Maria. Oke, kita panjangkan 2 harakat. Ini bentuk tanwin yang pertama. Bentuk tanwin yang kedua ini dalam surah An-Nazi'at ayat 16. Di sini ada tanwin atas, ada waw, ada ya. Yang dibaca apakah waw atau ya? Jadi untuk kita ketahui tanwin atas ini punya waw. Waw ini berbaris tanwin atas. Apa fungsi dari ya ini? Ini adalah alif maksurah atau alif bengkok. Maka ketika tanwin atas berada di akhir itu hukumnya mad'iwad. Tanwin ini kita buang 1 dan ini sudah alif maksurah. Akhirnya kita baca bil wadil muqaddasi tuwa. Tuwa. Kita panjangkan 2 harakat. Tuwa. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 111 ini. Di sini ada tanwin atas dan setelahnya ada ya lagi. Ini adalah alif maksurah. Jadi tanwin ini punya dzal. Jadi ketika tanwin atas berada di akhir itu hukumnya mad'iwad. Kita panjangkan 2 harakat. Kita baca la yadurrukum illa adza. Kita panjangkan 2 harakat karena tanwin atas berada di akhir mad'iwad. Ini bentuk tanwin yang kedua. Bentuk tanwin yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 4 ini.
Tanwin atas itu di bawahnya ada huruf ta marbutoh. Maka ketika ta marbutoh berada di akhir, ta marbutoh itu berubah menjadi huruf ha. Huruf ha yang berbaris sukun atau mati. Jadi walaupun di sini ada baris tanwin atas, tidak berlaku mad iwad di sini. Karena ta marbutoh di akhir itu berubah menjadi huruf ha. Huruf ha yang berbaris mati. Kita baca Saduqatihinna nihlah. Nihlah. Ta marbutoh menjadi huruf ha yang berbaris mati. Nihlah. Nihlah. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Muddathir ayat 52 ini. Ta marbutoh berbaris tanwin atas. Maka ketika ta marbutoh berada di akhir itu kita matikan. Kita ubah menjadi huruf ha yang berbaris sukun atau mati. Ta marbutoh kita ubah menjadi huruf ha yang berbaris sukun atau mati. Kita baca ayyu'ta suhufan munasyarah. Munasyarah. Ta marbutoh kalau berhenti menjadi huruf ha yang berbaris sukun atau mati. Bentuk yang keempat ini dalam surah An-Nisa ayat 1, tanwin atas berada di akhir. Nah, ini juga mad iwad. Oke, mad iwad. Tanwin atas ketika berada di akhir, hukumnya mad iwad, kita panjangkan 2 harkat. Kita baca Innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 6 ini. Nah, ini pun tanwin atas berada di akhir, hukumnya mad iwad. Kita panjangkan 2 harkat. Kita baca wa kafa billahi hasiba. Hasiba. Jadi kesimpulannya adalah ketika tanwin atas berada di akhir, kalau hamzah seperti ini kita panjangkan 2 harkat. Wanidaa. Ini pun kita panjangkan 2 harkat. Tua. Tua. Ini pun kita panjangkan 2 harkat. Raqiba. Raqiba. Sedangkan ta marbutoh yang berbaris tanwin atas itu tidak berlaku mad iwad. Ta marbutoh kita ubah menjadi huruf ha yang berbaris sukun atau mati. Nihlah. Nihlah. Jadi semua tanwin atas berada di akhir itu kita panjangkan 2 harkat sebab mad iwad, kecuali ta marbutoh. Ta marbutoh kita ubah menjadi huruf ha yang berbaris sukun atau mati. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.